Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini, saya akan mencoba untuk menjelaskan mengenai beberapa aplikasi dan beberapa website yang sangat bermanfaat untuk membantu kita dalam menulis paper, research paper, yang kita akan submit ke jurnal internasional. Ini berlaku bagi rekan-rekan yang kiranya memiliki keterbatasan dalam berbahasa Inggris, terutama dalam writing, atau juga bagi rekan-rekan yang memang sudah memiliki kemampuan, namun belum tahu bagaimana atau website yang bermanfaat dalam membantu dalam menulis artikel. Ini berdasarkan pengalaman saya dalam menulis paper yang publish di jurnal internasional reputasi. Dulu saya memiliki keterbatasan dalam menulis, menulis terutama dalam bahasa Inggris. Ya, ini memang kendala, memang kendala saya. Namun sebetulnya dengan canggihnya teknologi saat ini, kita dibantu adanya beberapa aplikasi. Aplikasi yang pertama yang ingin saya share adalah aplikasi translator. Aplikasi translator ini bisa Anda cari di Microsoft Store, di Microsoft Store. Di Microsoft Store ini ada nama aplikasi yang namanya translator. Aplikasi ini dia lebih presisi dalam menerjemahkan daripada menggunakan Google Translate. Bedanya, kalau Google Translate, misalnya kita ada typo, itu akan terbaca, akan ditebak oleh Google Translate. Tapi kalau untuk translator ini, dia lebih presisi, dia lebih teliti. Misalnya penggunaan subjek, verb, penggunaan konektor, ini lebih presisi. Yang penting, ketika kita menulis dalam bahasa Indonesia, itu ada subjek, verb, objek, dan mungkin keterangan tempat, keterangan waktu, gitu. Minimal di situ. Terus kalau misalnya menggabungkan antara dua kalimat, paling tidak ada yang namanya konektor. Minimal itu. Jadi ini aplikasi yang pertama yang sering saya gunakan dalam menulis writing dalam bahasa Inggris. Yang kedua adalah Grammarly. Untuk aplikasi Grammarly ini dia premium, Dia premium, dia berbayar, namun dia sangat membantu. Terutama dalam menulis. Misal begini. Dari Grammarly ini dia bisa kita sinkronkan dengan Microsoft Word, dengan Google. Jadi ketika Anda menulisnya ini kurang tepat, Grammarly dia akan otomatis mengkoreksi. Ketika kita buka Grammarly di sini, misal kita menulis begini, misal kita menulis. Kita dalam bahasa Inggris ini karena Grammarly deteknya dalam bahasa Inggris. Typo dan susunan kalimat juga. Bisa saya typo Kalau begini. Tapi memang untuk Grammarly ini tidak bisa sepenuhnya membantu juga tapi ada beberapa hal yang memang tidak
tidak ini ya, tidak secara konteks dia tidak bisa membaca. Seperti ini. The survey ini juga masih terbaca ini ya, terbaca tidak tidak typo ya. Dan ini misalnya conducted misalnya. Ini harusnya kan dia bentuk pasif ya. Misalnya was conducted by gitu ya. Atau mungkin begini. Nah, ya, misalnya gini. Was conducted by misalnya. Nah, dia akan terbaca. Nah, ini ya. Jadi dia langsung ini ya, langsung dibetulkan. Ya, entah susunan kalimatnya, ya, entah dia itu bentuknya apa salah dalam pengejaan, dia langsung dibetulkan. Oke. Yang kedua Grammarly. Oke. Yang ketiga adalah aplikasi Mendeley. Nah, ini sering kita gunakan ya. Jadi kalau Mendeley itu untuk membantu kita dalam reference manager, dalam membuat citasi, membuat daftar pustaka. Ya, ini kita bisa menggunakan Mendeley. Ini mungkin sering ya, ini banyak tutorialnya juga di YouTube. Selanjutnya adalah journal for free ya. Jadi journal for free. Journal for free ini untuk melihat jurnal-jurnal yang gratis, yang internasional yang gratis ya. Journal for free. Jadi Anda ketik saja journal for free terus akan muncul di sini. Oke, selanjutnya adalah Journal Finder. Journal Finder ini digunakan untuk mencari jurnal-jurnal yang sesuai dengan kriteria. Ya, misal begini, saya mau mengambil abstraknya dulu. Kita membutuhkan abstrak sebetulnya. Oke, ya. Kita masuk ke Journal Finder. Ya, masukkan abstrak, terus judul papernya. Nah, kita pakai ini saja. Ya, judul paper. Terus keywordnya, ya tulis ya. Diabetes mellitus obesity saja ya. Terus misalnya. Oke ya. Ini kita berikan sesuai dengan jurnal kita, dengan tema kita. Setelah kita find, ya, setelah kita find ini, contoh misalnya Journal of Public Health. Di sini bisa lihat impact factor-nya berapa, acceptance rate-nya berapa, waktu untuk menerima first decision-nya berapa minggu, 5 weeks, time to publication-nya 8 weeks. Jadi di sini kita bisa melihat atau bisa apa ya, ketika Anda bingung memilih jurnal yang baik yang mana, yang cepat yang mana, bisa dilihat dari sini ya, dari Journal Finder untuk melihat lama publikasi, lama pertama kali mendapatkan keputusan. Terus yang selanjutnya adalah yang ada lagi yang bermanfaat adalah paraphrasing online ya, paraphrase online. Jadi kalau Anda misalnya agak malas ya, agak malas untuk memparafrase, ya ini bisa dibantu ya oleh beberapa website yang membantu untuk memparafrase. Jadi memparafrase, Anda tulis teks before-nya apa, nanti akan ada muncul teks after-nya. Ya, ini memparafrase online. Ada lagi yang namanya Equator Network. Ya, ada namanya Equator Network.
ini adalah kumpulan dari standar tulis ya, standar menulis dalam artikel ilmiah. Di sini ada, misalnya Anda menggunakan cross-sectional, Anda menggunakan case control, ya akan muncul di situ apa standar minimalnya, ya gitu. Itu ada namanya equator network. Oke, ini ya. Jadi ketika Anda menulis randomized trial, observational studies, ada strobe, ya. Kalau randomized ada consort dan lain sebagainya. Di sini nanti akan muncul apa poin-poin yang harus Anda tulis di dalam paper Anda. Misalnya Anda menggunakan observational, randomized, dan sebagainya. Selanjutnya ada yang namanya ya Skyhub. Nah, Skyhub ini terkenal ya di kalangan ini ya, di kalangan penulis paper ya. Sebetulnya saya nggak tahu ini legal atau tidak. Tapi terbukti dengan adanya Skyhub ini kita bisa mengakses jurnal-jurnal yang memang yang berbayar. Tapi bagi Anda yang memilih akses jurnal berbayar, mungkin menggunakan akses yang memang yang Anda punya. Tapi kalau memang sangat perlu sekali, ya ini mungkin bisa. Ada lagi yang namanya kalau di Indonesia PNRI. Di PNRI ini Anda bisa mengakses jurnal-jurnal yang berbayar, yang memang Anda tidak memiliki akses ke sana, tapi Indonesia ya dari Perpustakaan Negara menyediakan akses untuk jurnal-jurnal atau search engine yang berbayar. Oke, ya lumayan lemot. Selanjutnya adalah gangguan. Ada yang namanya typo online. Typo online ini untuk mengecek tulisan Anda ini ada ini ya, ada typo di sebelah mana begitu. Ya. Misalnya begini. Misalnya Anda menulis, sebentar ya. Ini ya. Misalnya saya menulis nih dalam ini ya, ada dalam bahasa Inggris misalnya. Misalnya nah ini ya. Jadi kalau di sini ada kata merah di sini, ya harusnya book ya, misalnya the book ini ya. Ini kalau pakai Grammarly juga dia akan muncul. Yang salah mana? Nah, dia typo, terbaca typo. Jadi yang merah terbaca typo. Anda bisa juga mendownload dokumen Anda, ya mengupload dokumen Anda untuk mengecek typonya sebelah mana. Yang terakhir adalah Turnitin. Nah, Turnitin ini untuk mengecek plagiasi, ya, mengecek plagiasi, berapa persen plagiasi Anda. Mungkin begitu beberapa aplikasi dan beberapa website yang bermanfaat untuk penulisan paper Anda. Terima kasih. Kalau misalnya ini bermanfaat bagi Anda, ya silakan share ke rekan-rekan Anda. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.